Shalom, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Kristen di kelas 11 ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Di masa-masa sulit seperti sekarang, kami masih dimungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan memberkati kami sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, baik. Anak-anak semuanya, shalom. Nah, ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran agama Kristen kelas 11. Topik kita hari ini adalah bicara tentang keluarga. Memang kita sudah paham tentang keluarga, pasti. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini adalah bagian dari keluarga. Kita ini berasal dari keluarga. Dan justru kita ini ada di tengah-tengah keluarga. Ya. Tetapi kita mau melihat, kita mau memahami bahwa gimana sih keluarga ini? Apa sih sejarahnya kok bisa tiba-tiba ada keluarga? Nah, kita akan lihat dulu pertama dari sudut pandang Alkitab. Dari sudut pandang Alkitab, kita mau melihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di sini kita lihat yang pertama, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Yang ketiga nih, ya, dikatakan bahwa Allah memberkati manusia laki-laki dan perempuan, lalu diberikan perintah. 1. Beranak cucu. 2. Memenuhi bumi. 3. Menaklukkan bumi dan isinya. Nah, ini makanya Pak Andar ingin anak-anak memahami dulu latar belakang sejarah dalam perjalanan Alkitab. Ternyata Allah sudah merencanakan bahwa melalui keluarga, Allah ingin membuat suatu rencana yang besar akan dunia itu, yaitu ingin menyelamatkan dunia ini melalui keluarga. Jadi bukan karena keinginan manusia, maka keluarga itu ada, tapi karena memang Allah yang berinisiatif, sehingga keluarga itu menjadi ada. Oke? Baik. Yang pertama tadi kita akan pahami bahwa seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Dengan serupa dan segambar dengan Allah, maka Allah menginginkan manusia itu akan mampu menguasai ciptaan yang lain. Di situ dikatakan supaya mereka berkuasa. Nah, artinya apa? Dengan gambar dan rupa Allah, kita akan menguasai, manusia itu akan menguasai ciptaan yang lain. Nah, setelah itu, setelah yang gambar dan rupa, maka Allah menciptakan, tadi kan kita masih belum dalam bentuk wujud, tetapi sekarang sudah laki-laki dan perempuan. Nah, berarti apa yang terjadi di sana?
Karena dalam Kejadian 2 dikatakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka harus ada dua. Artinya apa? Kita butuh teman, butuh lingkungan sosial untuk bisa melaksanakan tugas itu. Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup dengan orang lain. Manusia harus hidup bersosialisasi. Nah, artinya apa? Kita dalam melaksanakan perintah Allah pun kita harus punya orang lain. Kita butuh orang lain. Kita punya lembaga. Nah, itu makanya dikatakan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Maka itu Pak Andar ingin menyampaikan kepada anak-anak semua bahwa ya berkeluarga itu adalah, ingat, yang diberkati itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya seperti yang dikatakan di ayat 28 tadi. Ya, setelah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, maka dikatakan lalu Allah memberkati mereka. Ingat, lalu Allah memberkati mereka. Yang diberkati itu siapa? Ya laki-laki dan perempuan. Nah, jangan salah ya. Hati-hati loh. Sekarang ini macam-macam orang. Wah, katanya nggak apa-apa, yang penting kan suka sama suka, bisa. Nggak bisa. Yang diberkati itu ingat ya, laki-laki dan perempuan. Itu yang diberkati. Nah, setelah diberkati apa perintahnya? Nah, ini juga perlu dipahami ya. Setelah diberkati. Bukan sebelum diberkati. Setelah diberkati, baru Allah memberikan perintah beranak cucu. Nah, berarti apa? Diberkati dulu baru punya anak. Jangan seperti yang di sono. Udah punya anak baru diberkati, itu salah. Itu nggak boleh ya. Sebagai orang Kristen ingat, diberkati dulu baru ada perintah beranak cucu. Nah, setelah beranak cucu, perintah yang kedua adalah penuhilah bumi. Maksudnya apa? Memang Allah menginginkan kita sampai ke ujung bumi ini untuk melakukan tugas Allah. Tetapi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar beranak cucu, tapi kita juga harus, di situ dikatakan taklukkanlah itu. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab kepada Allah dalam melaksanakan tugasnya. Maka ingat sekali lagi, keluarga adalah lembaga penting dalam proses rencana Allah akan dunia ini. Ada rencana besar Allah akan dunia ini melalui keluarga, yaitu Allah menginginkan agar dunia ini terselamatkan melalui dan diawali di tengah-tengah keluarga. Ya begitu ya. Langkah awal kita memahami keluarga, ingat bahwa sejarahnya memang Allah yang berinisiatif mendesain, membuat suatu proses itu menjadi luar biasa, sehingga benar-benar ketika manusia itu berkeluarga, ya jadilah menjadi keluarga yang sempurna. Ingat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa semua ciptaan itu sudah sungguh amat baik. Ya, kesempurnaan ciptaan itu adalah dengan hadirnya manusia, dengan diciptakannya manusia, dengan diberkatinya laki-laki dan perempuan, dengan diberkatinya laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu dan seterusnya. Maka itulah menjadi kesempurnaan dari ciptaan tadi. Ya, jelas ya, itulah dari segi sudut pandang Alkitab. Nah, anak-anak, Pak Andar sekarang juga mau kita coba pahami dulu. Ya, kira-kira menurut kalian, kalau ditanya, apa sih maksudnya keluarga? Nah, ini banyak kan orang bilang keluarga ini begini-begini. Ada yang bilang keluarga itu adalah unit terkecil. Ada yang bilang keluarga itu adalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada juga yang bilang, oh keluarga itu adalah tempat kita memulai segala sesuatu aktivitas. Itu semua adalah benar. Ya, tetapi yang mau kita pelajari dulu di pertemuan kita ini adalah bagaimana proses pembentukan keluarga itu dimulai dari proses penciptaan hingga
manusia itu diberkati, laki-laki dan perempuan diberkati dan diberikan perintah untuk beranak cucu. Nah, sampai di sini anak-anak, ya sampai di sini sudah jelas atau belum? Ya, untuk kelanjutannya nanti kita akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Apa masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Tetapi sekarang, Bapak yakin kalian sudah paham ya, bahwa memang di dalam Alkitab pun, ya di Alkitab seperti sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa begitu pentingnya keluarga dalam perjalanan hidup kita. Termasuk bagi Allah, keluarga itu sangat penting. Ya, bahwa peranan keluarga itu sangat penting dalam mewujud nyatakan rencana Allah akan dunia ini. Melalui keluarga, Allah ingin agar dunia ini terselamatkan. Itulah salah satu rencana besar Allah akan dunia ini melalui keluarga. Karena itu, ya pelajaran kita hari ini yang menggambarkan bahwa mari anak-anak memahami bahwa Anda sangat penting keberadaanmu di tengah-tengah keluarga. Jangan ragukan itu. Jangan berpikir, aduh, saya ada artinya nggak sih? Nggak begitu. Kalian sangat penting di tengah-tengah keluarga. Kalian hadir bisa menjadi pembawa damai, pembawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Bahkan dengan keberadaan kalian di tengah-tengah keluarga, Allah juga ingin menyelamatkan kehidupan dunia ini. Ingat ya, jadi sangat penting. Makanya ingat, seperti sekarang ini coba lihat. Ya, ketika ada masalah seperti ini, kita kemana yuk? Kan ke keluarga kita perginya. Kita ada di tengah-tengah keluarga, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, ya. Nah, itu membuktikan bahwa keluarga itu sangat penting. Oke. Nah, jadi artinya Bapak yakin kalian sudah paham tentang keluarga tersebut. Nah, sekarang ya kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, kalau ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, ada usul, ada saran, atau ada pendapat yang lain, mungkin kalian pernah baca melalui referensi-referensi yang lain, ya silakan ditulis di komentar di bawah ini. Nanti Bapak akan membacanya. Ya, Bapak akan dengan senang hati, Bapak akan baca di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Sebelum kita tutup, Bapak tetap sampaikan semangat belajar, semangat sukacita, jangan ganggu. Kita akan berada dalam cinta kasih Tuhan. Salam sukacita, Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran kami hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami mampu memahami bahwa keluarga kami adalah keluarga yang Tuhan berkati, dan keluarga itu adalah keluarga yang juga dalam rencana Tuhan. Berkati Tuhan kami semua dalam mengikuti aktivitas yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.